Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan tidak pernah mencintaimu, bagaimana caranya dia mau kembali? Kita sudah pernah membahas tanda-tanda mantan tidak pernah mencintai kita, hanya ingin memanfaatkan kita. Mantan hanya ngerjai kita, ya. Nanti bisa dilihat video-video terdahulu yang membahas tentang ini, tanda-tanda mantan tidak pernah mencintai. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi, biar lengkap pengetahuannya. Jadi mantan tidak pernah mencintai kita. Terus bagaimana caranya dia mau kembali? Sebenarnya itu jawaban yang sangat jelas. Kenapa mantan tidak mau kembali juga kepada kita setelah perpisahan itu terjadi 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya? Karena dia tidak pernah mencintai kita. Apa implikasinya jika mantan itu tidak pernah mencintai kita? Banyak. Dia tidak pernah memikirkan kita. Dia tidak pernah kangen kepada kita. Kalau dia tidak kangen, dia juga tidak akan pernah mencoba mencari tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Sekuat tenaga kita mengerahkan segala kemampuan kita untuk mencari jejak-jejak mantan di sekeliling kita. Siapa tahu dia sesekali masih pernah lewat di depan rumah kita, kita pasangi rumah kita CCTV. Tidak ada. Tidak pernah ada mobil, ada kendaraan yang mirip dengan mobil ataupun kendaraannya mantan. Kita coba setiap hari untuk ngecek algoritma di media sosial kita. Siapa tahu ada teman-teman, sahabat-sahabatnya mantan yang pernah mengintip postingan kita. Tidak ada. Rajin tuh kita posting di stories ya. Karena kalau di stories kan kita bisa tahu siapa yang melihat postingan kita tadi. Sama sekali tidak ada. Bahkan misal mantan atau teman sahabatnya mengintip media sosial kita kan. Biasanya kalau dia rajin mengintip, itu nanti misal kalau di Facebook tuh, yang rajin mengintip itu akan terbaca tuh oleh algoritma. Biarpun tidak punya mutual friend, biarpun tidak ada sesuatu yang sama ya, misal daerah asal, sekolah asal, universitas tempat kuliah dan seterusnya itu tidak ada yang sama. Ya. Tapi kalau dia rajin ngintip, dia akan ditawarkan saran pertemanan kan begitu. Sama sekali tidak ada jejak-jejak algoritma mantan yang ada di sekeliling kita. Sebenarnya kita ya agak sia-sia juga itu. Ya, kalau kita sudah menyadari dan tahu persis bahwa mantan tidak pernah mencintai, artinya dia tidak akan pernah memikirkan kita. Kalau dia tidak pernah kepikiran kita, ya otomatis dia tidak akan pernah merindukan kita. Kalau dia tidak rindu, ya dia tidak akan pernah mencoba mencari tahu ya apa saja yang kita posting di media sosial kita. Nah, karena semua inilah kenapa segala cara kita lakukan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan mantan tidak pernah kembali. Ya, malah mantan tambah bahagia bersama
suaminya yang baru, atau bersama istrinya yang baru, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa mungkin dia masih bisa kembali kepada kita? Jawabannya mungkin, tetapi dibutuhkan kerja yang sangat keras untuk itu. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Artinya mantan tidak pernah mencintai kita. Kita menyadari itu. Ya. Tentu sekarang kalau ingin dia kembali, bukan membuat dia jatuh cinta lagi, tetapi membuat dia jatuh cinta. Kalau jatuh cinta lagi artinya dia pernah mencintai. Kalau dia belum pernah mencintai, kita harus bisa membuatnya jatuh cinta kepada kita. Ya, tetapi itu tadi dibutuhkan energi yang sangat besar. Sekarang ya, kan sedikit banyak kita tahu siapa pasangan barunya mantan. Nah, itulah tugas kita. Bisa tidak kita melampaui segala kelebihan, kehebatan, dan pesona yang ada pada diri pasangan barunya mantan? Karena cuma dengan itu, mantan akan melirik kita kembali. Kalau dia cantik nih, misalnya, yang dikhianati ini wanita misal. Mantannya sekarang bersama pasangan barunya yang cantik mempesona. Kira-kira kita bisa tidak melampaui kecantikan pasangan baru mantan itu? Kenapa mantan mau dengan dia? Karena cantik. Artinya apa? Artinya mantan ini adalah orang yang terobsesi dengan kecantikan. Kalaupun dia berpisah dengan pasangan barunya yang cantik mempesona ini, apa dia akan kembali kepada kita? Kecil kemungkinannya kalau kita tidak lebih cantik daripada pasangan barunya. Dia berpisah bisa saja, tapi dia akan mencari pengganti pasangan barunya itu, seseorang yang jauh lebih cantik lagi, sekurang-kurangnya sama dengan pasangan barunya tadi. Nah, kalau mantan mau melirik kita kembali, kuncinya harus bisa lebih cantik daripada pasangan baru mantan. Apa kelebihan pasangan baru mantan? Kaya. Ya. Maka bagaimana caranya agar mantan melirik kita kembali? Kita harus lebih kaya daripada pasangan barunya. Kalau mereka berpisah, mungkin tidak mantan kembali kepada kita. Nah, kita harus memahami sifat mantan. Mantan adalah orang yang terobsesi dengan kekayaan. Kalau kita tidak kaya, kecil kemungkinan mantan akan melirik kembali kepada kita. Dia akan mencari pengganti pasangan barunya yang jauh lebih kaya, sekurang-kurangnya sama dengan kekayaan yang dimiliki oleh pasangan barunya tadi. Apalagi kaya ya, orang yang sudah biasa hidup enak, diajak hidup susah, sulit. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita kerjakan jika kita ingin membuat mantan jatuh cinta kembali kepada kita. Kita harus berusaha melampaui segala kelebihan yang dimiliki oleh pasangan baru mantan, dan di situ mantan akan mulai melirik kepada kita lagi. Semua orang bisa jadi cantik, apalagi zaman sekarang.
teknologi kecantikan berkembang luar biasa hebatnya. Asal mau perawatan ke salon, mau belajar berdandan, semua orang bisa cantik kok. Ya, semua orang bisa kaya, asal dia mau berusaha. Ya, dan semakin keras kita berusaha, insya Allah semakin banyak pula rezeki yang bisa kita dapatkan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.